Nah, untuk di nomor 7 ini adalah tentang ayunan bandul. Nah, diminta buat menentukan data yang benar tentang frekuensi dan juga periodenya seperti apa. Nah, di sini ada keterangan masa dan juga panjang talinya. Nah, di sini terlihat kalau misalnya masanya itu berbeda. Di R itu masanya 100, di S itu masanya adalah 150 gram. Nah, sepintas pasti akan terpikir nih, bahwa massa itu akan menghambat gerakan sehingga dia dapat memperkecil si frekuensinya. Tapi perlu diingat bahwa gaya pulih itu tergantung dari massanya. Nah, gaya pulih itu ternyata juga dapat mempercepat gerakan sehingga dapat memperbesar frekuensi. Nah, karena di satu pihak tadi itu kan masanya akan memperkecil frekuensi dan di pihak lain itu akan memperbesar frekuensi, maka efek totalnya itu adalah nol. Sehingga dapat dikatakan bahwa massa ini tidak mempengaruhi frekuensi ayunan bandul. Nah, ini yang perlu diingat-ingat. Jadi di sini masanya itu bisa kita abaikan. Nah, yang diminta selanjutnya adalah bagaimana menentukan dari frekuensi dan periodenya. Di sini ada persamaan di mana F sama dengan 1/2V akar G per L. Nah, ini G-nya itu percepatan gravitasi, L-nya adalah panjang talinya. Terus kalau periode itu adalah kebalikannya dari si frekuensi. Jadi 2V akar L per G. Nah, dari kedua persamaan ini kita bisa melihat bahwa di sini antara frekuensi dan juga panjang tali itu berbanding terbalik. Jadi semakin besar panjang talinya, maka frekuensinya akan semakin kecil. Sehingga di sini kita cek di gambarnya bahwa panjang tali S itu kan lebih panjang nih. Berarti di sini memiliki frekuensi yang lebih kecil. Jadi Fs itu lebih kecil daripada Fr. Kemudian kebalikannya dengan si periode. Kalau periode dia itu kan sebanding dengan L atau panjang talinya. Sehingga di sini yang si S ini dia akan memiliki periode yang lebih besar, ya. Cs lebih besar dibanding dengan TR. Nah, di sini yang memiliki persamaan kedua ini yang mana? Kita cek. Fs TS sama TR. Nah, ini iya. Fs Fr nih iya. TS. Nah, ada di option yang B kayak gitu. Nah, di nomor 4, di sini ada sebuah gambar mobil dan juga sudah ada arah gayanya. Nah, kita diminta untuk mengidentifikasi mana yang bukan merupakan pasangan dari gaya aksi dan juga reaksi. Nah, kita ingat kembali bahwa gaya aksi dan juga reaksi itu dari dua buah benda yang memiliki besar yang sama, kemudian arahnya terbalik dan juga segaris. Nah, hukum ini tuh dikenal sebagai hukum aksi reaksi, dengan F disebut sebagai aksi dan negatif F itu adalah reaksinya. Atau bisa dituliskan F sama dengan min F, atau F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, pada soal ini ada sebuah mobil. Jadi, pada saat menjalankan mobil, maka ban mobil itu akan berputar berlawanan arah dengan gerak mobilnya. Nah, di mana gerak ban mobil itu adalah F aksinya, dan arah gerakan mobil itu adalah F reaksinya. Nah, sehingga dorongan ke belakang oleh ban ini akan menghasilkan gaya reaksi, di mana mobilnya itu akan melaju ke depan. Nah, di sini kita bisa cek untuk yang option A, F2 dan juga F3. F2 dan juga F3 di sini sudah termasuk ke dalam hukum aksi reaksi. Nah, kemudian F5 dan juga F7. F5 dan juga F7 ini juga sudah termasuk di gaya aksi reaksi. Kemudian F1 dan juga F10. Nah, F1-nya itu di bagian atas, sedangkan F10-nya itu di bagian yang bawah. Nah, posisi ini
kurang tepat. Karena apa? Harusnya kalau misalnya di sini itu adalah hukum aksi reaksi, maka gayanya itu harusnya di bagian sini, bagian depannya. Kemudian kalau yang di F1 itu dia harusnya arahnya dari sini. Nah, ini baru bisa menjadi pasangan. Otomatis yang F1 dan F10 ini salah. Kemudian F6 dan juga F9. F6-nya di sini dan F9-nya itu adalah bagian yang kuning ini. Nah, ini juga sudah benar. Sehingga di sini karena yang bukan merupakan pasangan gaya aksi reaksi, maka yang C. Nah, untuk di nomor 10 ini adalah terkait dengan transformator. Nah, di sini diketahui bahwa ada tegangan 220 sama hambatan 11 ohm. Terus diketahui lagi bahwa jumlah lilitan primer dan juga sekunder itu 4:1. Nah, di sini itu kan 4-nya itu ada di bagian primer, kemudian satunya itu di bagian sekunder. Nah, di sini kan terlihat kalau misalnya yang 4 tuh kan lebih besar dari 1 nih. Berarti kalau di gambar ini berarti yang primernya berarti kan dimiliki yang lilitannya banyak ini. Nah, ini adalah bagian yang primernya. Kemudian yang sekunder itu dimiliki di lilitan yang sedikit sini. Nah, ini adalah jumlah lilitan dari primer dan juga sekundernya. Berarti otomatis di sini voltase yang diketahui ini adalah VP-nya. Kemudian R yang di sini itu adalah RS atau hambatan dari yang sekundernya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa daya sekunder dan juga jenis trafonya. Nah, kita cari dulu di sini pertama adalah VS-nya. Kemudian kita baru cari IS. Selanjutnya kita cari daya sekundernya. Kemudian baru kita cari jenis trafonya. Nah, dimulai dari yang pertama kita cari yang VS-nya dulu atau tegangan sekundernya. Nah, tadi diketahui nih bahwa lilitan primer dan lilitan sekundernya 4:1. Nah, biasanya itu persamaan yang tertulis itu adalah NP dibagi dengan NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Nah, karena di sini ada perbandingan seperti ini, bisa saja nih di awal-awal dituliskannya kayak gini, NP dibagi NS sama dengan VP dibagi VS. Nah, 4:1 nya bisa ditulisin 4:1 sama dengan VP. VP-nya adalah 220 dibagi dengan VS. Nah, setelah ini bisa kita ubah lagi ke dalam yang bagian ini lagi. Nah, sehingga 4/1 sama dengan 220 per VS. Sebenarnya sama aja. Nah, terus di sini kita kalikan silang. Jadi 220 kalikan 1, 4 dikalikan VS. Ini 220 sama dengan 4 VS. Sehingga VS-nya berapa? VS-nya adalah 220 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 55 volt. Ini adalah untuk VS-nya yang pertama. Kemudian yang kedua kita cari IS-nya. Nah, kita tahu persamaan di mana V sama dengan I dikalikan dengan R. Sehingga kalau misalnya kita mau cari I, berarti voltase dibagi dengan hambatannya. Nah, voltasenya yang mana? Voltasenya kita pakai yang ini, VS-nya. Nah, R-nya yang mana hambatannya? Hambatannya yang ini tadi, RS yang kita udah ketahui. Berarti VS-nya 55 dibagi dengan ini 11. Hasilnya berapa? 5 ampere. Nah, setelah kita dapetin I, kuat arus dari sekunder, kita baru bisa cari daya sekundernya. Nah, untuk daya sekunder, ini digunakan persamaan V, voltase dari yang sekunder dikalikan dengan kuat arus yang sekundernya. Nah, 55 dikalikan dengan 5. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 275 watt. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan dari si jenis trafonya? Nah, untuk jenis trafo
jenis trafo. Di sini kita ketahui tadi ada NP-nya tadi 4, kemudian NS-nya itu adalah 1. NP dibanding NS tadi kan 4/1. Nah, berarti di sini itu ternyata NP itu lebih besar daripada si NS-nya. Oke. Terus dicek lagi tadi diketahui VP dan juga VS-nya. Nah, VP-nya itu 220 nih. Ini 220, kemudian VS-nya adalah 55. VS-nya adalah 55. Berarti di sini si VP-nya ini lebih besar daripada si VS. Nah, otomatis di sini karena dari jumlah lilitan dan juga tegangannya ternyata lebih besar. Ini termasuk ke dalam jenis trafo yang step down. Nah, kalau misalnya nanti datanya itu kebalikannya, berarti nanti dia masuknya di step up, kayak gitu.